Mencuri lembu untuk dimakan. Zaman dahulu kala, di sebuah desa, seluruh penduduk bekerja sama untuk mencuri seekor lembu, dan mereka pun bersama-sama membunuh lembu itu untuk disantap. Orang yang kehilangan lembunya dengan gusar berusaha mencari informasi tentang keberadaan si lembu. Setelah lama mencari, akhirnya tibalah ia di desa itu. Ia bertemu dengan para penduduk desa dan bertanya kepada mereka, "Apakah ada di antara kalian yang melihat lembu saya yang hilang di desa ini?" Penduduk desa yang mencuri lembu menjawab, "Di sini tidak ada desa." Si pemilik lembu bertanya lagi, "Apakah di tepi danau ada sebatang pohon?" "Tidak ada pohon," jawab orang desa tersebut. Si pemilik lembu kembali bertanya, "Apakah kalian mencuri lembu yang berada di sebelah timur desa?" Penduduk desa menjawab lagi, "Tidak ada timur." Si pemilik lembu melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kalian mencuri lembu itu pada siang hari?" "Tidak ada siang hari," sahut orang desa itu keras kepala. Setelah mendengar semua jawaban si penduduk desa, si pemilik lembu pun berkata, "Jadi menurut kalian tidak ada desa, tidak ada danau, tidak ada pohon? Oke, menurut saya masih masuk akal dan bisa diterima. Tetapi mana mungkin di dunia ini tidak ada timur dan siang hari? Saya telah mengetahui kebohongan kalian sejak awal, dan kalian memang orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Lembu saya pasti telah kalian curi dan santap, benar kan?" Semua penduduk desa pun menyadari bahwa kebohongan mereka telah terbongkar, dan percuma saja mereka menyangkal. Akhirnya mereka mengakui bahwa memang benar mereka mencuri dan memakan lembu milik orang itu. Saudara dan sahabatku, Sui Yoyan dalam bukunya The Living Wisdom of the Buddha menjelaskan cerita itu demikian. Orang yang mendalami ajaran Buddha tetapi melanggar pantangan selalu mencari cara untuk menutupi perbuatannya. Bukannya mengikuti ajaran Buddha yang mendorong kita untuk berterus terang, jujur, menyesali kesalahan dan bertobat, mereka malah berusaha mengarang berbagai macam alasan dan berharap bisa terbebas dari rasa bersalah. Tetapi pada akhirnya perbuatan dan dosa-dosa mereka cepat atau lambat akan terbongkar juga. Apabila telah terjebak dalam kesesatan, kita tak akan bisa kembali ke jalan yang digariskan Buddha, kecuali kita berani mengakui kesalahan dengan tulus dan rendah hati, serta menunjukkan penyesalan mendalam. Di Tiongkok ada sebuah pepatah, "Kertas tidak bisa membungkus api." Karena ingin mempertahankan diri, manusia cenderung menutupi dan menyembunyikan kesalahan dan perbuatan dosanya. Namun, ada beberapa banyak sebenarnya orang yang mampu menutup rapat kesalahannya. Kita bisa memperkirakannya sendiri. Pada zaman dahulu saja, sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini, sangat sulit bagi seseorang untuk menyembunyikan kesalahannya. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana informasi apapun dapat diakses dengan mudah. Nyaris mustahil rasanya sebuah kesalahan dapat tertutupi dengan rapat. Hati orang yang telah melakukan kesalahan pasti dilanda kegelisahan hebat. Seringkali halusinasi muncul sewaktu-waktu karena ia merasa takut jika perkataan maupun perbuatannya menunjukkan celah yang dapat membocorkan perbuatan dosanya dan membongkar kesalahannya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan
mengapa manusia begitu sulit untuk menyembunyikan sesuatu perbuatan jahat secara total. Hidup dalam keadaan dihantui dosa sudah pasti mengerikan dan sangat membebani jiwa. Banyak orang yang merasa bagaikan telah melepaskan beban yang sangat berat setelah semua kejahatannya terungkap, karena sesungguhnya mereka memang tidak dapat membohongi diri sendiri atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Menyembunyikan kesalahan adalah suatu hal yang memiliki dampak sangat buruk bagi diri sendiri, sedangkan mengakui perbuatan dosa adalah salah satu langkah awal dari perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jika langkah awal ini saja gagal dijalankan, jangan harap proses pembenahan diri kita akan sukses. Saudara dan sahabatku, Sang Buddha mendorong para pengikutnya untuk berterus terang, jujur, menyesali kesalahan, dan bertobat di dalam kehidupan ini. Namun faktanya kita malah cenderung membuat cerita dengan berbagai alasan berharap terbebas dari rasa bersalah. Melalui cerita dan penjelasan ini, kita diajak mengakui perbuatan dosa, karena mengakui perbuatan dosa sebenarnya merupakan salah satu langkah awal dari perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Menyembunyikan kesalahan adalah sesuatu hal yang memiliki dampak buruk bagi diri sendiri dan kehidupan ini. Saudara dan sahabatku, semoga cerita dan penjelasannya sederhana ini sungguh menginspirasi hidup kita untuk tetap bisa menjadi orang yang jujur, yang selalu mau memperbarui diri, bertobat. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.